Iya, pemirsa masih di toko kita, masih bersama dengan Bapak Ali Mukhtar Ngabalin. Senang sekali Pak Ngabalin bergabung bersama kami. Terima kasih. Pak Ngabalin menjadi sorotan sosok yang kontroversi. Oke, sempat berasa juga kayak gitu ya? Waduh, dahsyat. Dahsyat ya? Iya. Oke, tentunya ada yang pro dan juga ada yang kontra. Begitu juga tadi di dunia nyata, tetangga sebelah tadi dikatakan, tapi juga di dunia maya, sosmed sendiri. Oke, apa sih yang Pak Ngabalin lihat tentang tadi pergerakan milenial, kemudian juga perkembangan sosial media di Indonesia? Ya. Oke. Ya, yang pertama begini, ada hal yang harus juga kita memberikan pembelajaran kepada publik tanah air yang sempat menyaksikan dialog kita ini. Medsos dan media sosial dan media mainstream. Ya. Kalau media sosial itu kan kita sering tadi seperti Bung Adam bilang media apa maya. Dunia maya. Dunia maya, itu dunia gaib namanya itu. Oke. Dunia gaib. Jadi kan setelah saya pindah itu kan memang seluruh jenis binatang melekat di nama saya. Begitu ya? Oke. Kemudian tanggapannya apa Pak Ngabalin? Ya, saya biasa saja. Karena saya tahu bahwa jalan yang saya tempuh ini adalah jalan kebenaran. Ya kan? Di dalam Islam itu kan kalau kita meyakini tentang satu kebenaran, kita percaya bahwa ada Tuhan, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membimbing saya. Maka semua penilaian di medsos, di dunia maya itu, saya pun tetap memberikan tanggapan, memberikan penjelasan, tetapi it's okay. Tidak semua orang yang memberikan penilaian miring kepada saya itu marah dan benci kepada saya. Tapi mereka sesungguhnya adalah sayang sama saya. Bahwa apa? Bahwa mudah-mudahan saya terpelihara. Oleh karena itulah maka saya pun menganggap itu sebagai satu pelajaran, satu nasihat, supaya apa? Saya lebih berhati-hati, saya lebih bermawas diri, menjaga hubungan saya sesama manusia, human relation saya dengan baik, tutur kata saya, dan lain-lain sebagainya. Karena itulah, ya saya tentu menyampaikan apresiasi dan terima kasih, karena apa? Saya semakin terkenal di mana-mana. Itu dia ya. Semakin kontroversi, semakin banyak diomongin, semakin banyak dikenal. Dia kira saya orang jahat. Dia kira saya ini orang munafik. Nggak baper gitu? Enggak. Karena kami ini kan, tadi saya bilang, ayah saya dari keturunan Larbul Ngabal hukumnya. Kami dari keturunan dari Sri Singaraja Bali. Kami dari datuk leluhur kami dari luar, dari Hadramut. Ibu saya dari Kesultanan Buton, dari Wanci. Kami dari keturunan Kerajaan Petuanan Airguni Kokas di Papua. Kami ini anak-anak baik-baik. Ya, tapi jadi saya mau bilang bahwa tidak apa-apa. Biarlah ini menjadi bagian yang harus menjadi pelajaran bagi saya. Dan kepada anak-anak saya bilang juga, Nanda harus mengerti bahwa ini dunia politik, maka itu ada yang sekolah politik, ada sekolah hukum sekarang. Supaya dia mengerti kalau dunia maya, dunia mainstream itu kayak apa. Jadi saya anggap ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah perjalanan kehidupan saya. Iya menarik. Bagaimana kinerja Pak Jokowi? Tentunya Anda banyak tahu. Ini boleh. Banyak tahu tentang kinerja bagaimana tadi kedekatan Pak Jokowi, Presiden Jokowi sendiri dengan ulama, kemudian juga sepanjang perjalanan Pak Jokowi sebagai presiden sendiri. Anda punya cerita nggak? Kesan-kesan apa? Bang Adam, hal yang paling penting yang harus disadari tentang bagaimana kayak Presiden Jokowi pada waktu mendengarkan pertama kali saya pernah dengar ada yang menyebarkan berita bohong tentang saya stroke. Ada kan 1 minggu lalu, 2 minggu lalu ada. Waduh, luar biasa. Keseriusan beliau beberapa kali menelpon saya, bagaimana Bang Ngabalin kesehatannya opo, bagaimana? Itu artinya apa? Ini orang-orang baik, Pak. Orang sekecil saya yang hari-hari di istana, beliau telepon menanyakan. Pak Yusuf Kala, Ibu Riana, Ibu Ida juga menanyakan saya. Kenapa? Karena pertama, nurani beliau ini terpelihara tentang apa? Kebiasaannya mendatangi ulama, kebiasaannya mendatangi pondok pesantren, kebiasaannya bergaul dengan para kiai di Muhammadiyah, di NU, dan organisasi-organisasi lain, Majelis Ulama, Al-Irsyad, Dewan Dakwah, dan lain-lain. Karena itulah saya melihat bahwa perangainya selain memang orang Solo, beliau ini kan orang Jawa, dari pinggir bantaran kali, diangkat oleh Allah dengan posisi yang mulia, sehingga posisi hari ini menjadi seorang presiden
tidak ujuk-ujuk kemudian bertepuk dada dan tidak. Perilakunya tidak berubah seperti biasa. Oke, artinya gitu. cukup dekat ya Pak Presiden Jokowi dengan ya, ulama. Karena itulah maka kalau saya lihat jadwal yang terus kami susun, ikut bicara ini, dalam 1 bulan itu tidak kurang dari 10 sampai 15 para ulama ditemui, pondok pesantren. Ulama yang mana sih Pak? Kalau boleh tahu. Di Jawa Tengah, di Madura, di Jawa Barat, di Sumatera, di Aceh, di mana-mana datang. Kenapa? Dia sadar, Presiden sadar bahwa beliau adalah seorang pemimpin negara, seorang umarah, maka wajib umarah itu mendatangi ulama. Oke, harapannya Pak Jokowi naik lagi nggak? Insya Allah dengan program-program yang beliau lakukan selama kurang lebih 4 tahun memasuki tahun kelima ini, mau selesai ini, saya dari monitor di lapangan bertemu dengan para tokoh, opinion leader, mereka memberikan apresiasi dan support yang luar biasa dari berbagai komunitas. Maka saya percaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala beliau akan duduk kembali. Kalau naik lagi, sempat kepikiran nggak sih bakal dapat jatah posisi menteri apa? Saya sudah bilang sama Presiden, Bapak jangan kirim saya kemana-mana, biarlah saya dekat-dekat sama Bapak saja. Nah, itu lebih dekat, maksudnya apa nih? Lebih dekat sebagai menteri atau lebih dekat sebagai apa? Saya di sini saja, saya di istana sebagai saja. penasehat? Ya, kalau kapal perang itu biarlah beliau sebagai kapal induk, saya ini kapal frigat. Atau kapal destroyer lah. Tapi kan kalau kita lihat ya, mungkin pemirsa lihat ini perjuangan fightersnya Pak Ngabalin ini luar biasa sekali gitu kan. Nggak kepikiran begitu untuk mendapatkan jatah apa begitu, atau sudah cukup senang? Tidak. Dari awal saya bilang bahwa karena saya memahami kan banyak sekali keterangan Al-Quran itu toh, wa qul i'malu fasayarallah, bekerjalah kamu, berbuatlah kamu, fasayarallah, nanti Allah yang menilai, wa rasulahu, dan orang-orang dan Rasul Allah, wal mu'minun, dan orang-orang beriman, fasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Biarlah nanti beliau yang menilai. Beliau yang menilai, ada orang-orang sekitar beliau yang menilai tentang apa dan bagaimana tentang saya, tapi saya tidak boleh membawa diri. Ujuk-ujuk kemudian tidak. Saya tidak diajarkan dari rumah. Turunan kami tidak seperti itu. Tetap di toko kita bersama Pak Ngabalin.